teman-teman media yang sudah hadir di kesempatan siang hari di Pojok Bulan Sumur edisi bulan September 2024. Siang hari ini topik yang kita bahas cukup menarik dan mungkin sangat menarik karena memang kalau bicara soal pelantikan presiden, ya ini kita sudah tinggal menghitung hari lagi di tanggal 20 Oktober mendatang. Apalagi kita di UGM gitu ya punya peran penting mungkin untuk memberikan masukan ya, baik itu yang objektif, subjektif dan mungkin masukan-masukan yang bisa mendukung pemerintahan selanjutnya. Hari ini kita hadirkan dua narasumber untuk kita bisa ketahui pandangan dari dua sisi, baik itu dari sisi hukum dan juga dari sisi politik yang juga nanti akan memaparkan banyak sekali pandangan-pandangannya. Namun sebelum itu teman-teman mungkin alangkah lebih baiknya kita dengarkan terlebih dahulu sedikit pengantar dari salah satu yang membangun adanya Pojok Bulan Sumur di Universitas Gadjah Mada. Kami undang Pak Sekretaris Universitas. Sepertinya lagi wawancara ya. Tapi setidaknya teman-teman Pojok Bulan Sumur ini kita hadirkan memang untuk mendekatkan para pakar-pakar yang ada di UGM untuk bisa lebih dekat dengan media. Entah itu nanti pandangan seperti apa, lalu mungkin ada penemuan-penemuan apa yang perlu dieksplor. Ini teman-teman media lebih dekat dengan para pakar di UGM. Di sesi Pojok Bulan Sumur juga kita membuka kesempatan bagi Bapak Ibu, teman-teman semua, teman-teman media terutama untuk bisa mungkin mengemukakan pertanyaannya atau pendapatnya, pandangannya juga supaya nanti bisa langsung dikomentari oleh kedua narasumber atau mungkin beberapa narasumber yang kita hadirkan juga. Jadi forum ini sangat terbuka bagi teman-teman media semua di sini. Jadi jangan khawatir, pasti akan kita berikan kesempatan teman-teman media untuk bisa menanyakan beberapa hal atau mungkin ada isu-isu yang berkembang terkait dengan pelantikan presiden tahun 2024. Ini nanti juga boleh langsung ditanyakan ya. Sembari kita sedikit Pak Esu, topiknya cukup hangat, cukup panas menjelang pelantikan presiden di tanggal 20 Oktober nanti. Nah, ini harus ketemu kancane ini Pak Esu ya. Monggo Pak Esu untuk bisa memberikan pengantarnya. Silakan. Hatur nuhun Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bulan ini memang kita kejar-kejaran, tidak hanya kita, tapi juga pemerintah untuk tutup buku. Gitu. Nah, di acara hari ini kita akan mendengarkan ada dua sejawat saya, yang satunya ini senior saya yang saya karyakan 2 hari ini. Mungkin seminggu ini nanti akan kita kontrak terus di sini, Mas Kusrido Ambardi. Nah, teman-teman sekalian, kalau lihat survei-survei, saya selalu ingat Mas Dodi gitu. Saya pertama kali ketemu Mas Kusrido Ambardi ini, saya kira dia orang luar. Karena ini adalah mbahnya, survei-survei politik ini orangnya. Tapi dulunya di Departemen Komunikasi, sekarang pindah Sosiologi nggih Mas. Dan Mas Dodi ini senior jauh yang akhirnya belakangan saya tahu bahwa beliau ini adalah orang yang ya banyak menekuni komunikasi politik utamanya. Dan hari ini kita beruntung sekali dengan topik untuk melihat atau pesan kepada pemerintah baru karena akan menjelang 20 Oktober. Yang kedua kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya view dari perguruan tinggi ya kepada pemerintahan yang baru. Nah, yang satu lagi ini kalau dilihat dari kepegawaiannya junior saya. Tetapi kalau dilihat dari tampang lebih tua dia gitu. Ini Mas Yance Arizona. Mas Yance ini banyak meneliti hal-hal konstitusional. Disertasinya boleh di-spill ya, Yance? Boleh di-spill ya, disertasinya ya. Tentang pengelolaan sumber daya alam. Ini Mas Yance fokusnya di situ, tetapi banyak juga karena dia di departemen sama dengan saya, Departemen Hukum Tata Negara, lebih banyak melihat pesan-pesan khususnya dari aspek
legal ya terhadap pemerintahan yang baru. Nah, silakan digali dan momen ini menjadi momen yang selalu kami juga menanti untuk teman-teman media selalu berkolaborasi dengan UGM. Dan ini cara kami untuk salah satunya adalah memperkenalkan expert-expert kami di semua bidang yang ada di lingkungan kami dan juga membantu utamanya narasumber ya. Karena yang saya ini lakunya kalau jadi saksi ahli. Jadi dia kalau nggak ada panggilan ininya saksi ahli dia biasa ke MK gitu. Dan kalau kasus-kasus PT UN dia belum karena itu dia tahu lapaknya seniornya. Gitu. Lapaknya seniornya dan pagi ini dia sebenarnya diminta di Bawaslu Sleman ya Mas Yanse, tapi dibatalkan karena molor. Alhamdulillah Mas. Nanti karena karena dibatalkan itu UGM jadi netral. Meskipun pilkadanya itu wilayah UGM. Dan sekali lagi saya mewakili pimpinan universitas mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman media yang selalu membersamai UGM. Meskipun ada up and down dan itu adalah dinamika yang biasa di dalam relasi, tetapi satu hal hubungan dengan teman-teman media selalu kami kuatkan supaya apa yang dihasilkan di UGM atau apa yang terjadi di UGM bisa diketahui oleh publik. Dan teman-teman media adalah alat utama untuk memperlihatkan pengelolaan kami yang transparan dan akuntabel. Sekali lagi selamat berdiskusi. Terima kasih Mas Dodi, Mas Yance, dan teman-teman media yang bersedia untuk melakukan diskusi pada hari ini. Mengaten, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait jelang pelantikan Presiden di tanggal 20 Oktober mendatang, kita akan kulik sudut pandang dari dua sisi, yakni dari sisi hukum dan dari sisi sosial atau politik begitu ya. Dari hukum mungkin kita lebih baik bagaimana konstitusi itu bisa mengawal jelang dan setelah adanya pelantikan presiden, dan dari segi politik mungkin kita akan bahas mungkin dinamika politik sebelum dan juga setelah nantinya ada pelantikan presiden di setelah tanggal 20 Oktober nanti. Sudah ada dua narasumber di tempat ini kami undang dan kami perkenalkan untuk yang pertama dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik hadir Dr. Kusrido Ambar DMA. Kami silakan untuk menuju ke depan. Dan juga dari Fakultas Hukum kami undang Dr. Yance Arizona SHMHMA. Silakan untuk bisa menuju ke depan juga Mas Yance. Terima kasih. Kedua narasumber sudah hadir di sini. Tentunya teman-teman semuanya dari media, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan nanti mungkin di segmen kedua. Dan tentunya teman-teman siapkan pertanyaan mulai dari sekarang. Topik-topik kita nanti akan dibahas semuanya oleh dua narasumber ya. Mungkin yang pertama dari sudut pandang politik dulu, Mas Dodi. Gimana tanggapan Mas Dodi terkait dengan mungkin dinamika politik sekarang menjelang tanggal 20 Oktober mendatang? Kabarnya ini sudah banyak blunder, banyak mistifikasi juga yang timbul di tengah masyarakat. Dari pandangan politik, sudut pandang politik, gimana tanggapannya Mas Dodi? Mungkin kita bagi pandangan yang muncul di kelas menengah, dan kemudian pandangan yang muncul di publik umum. Nah, kalau pandangan di kelas menengah itu saya melihat adanya sejumlah kelompok yang kritis, bahkan kemudian selalu ramai di media sosial, khususnya di Twitter, yang mereka itu masih saja mempersoalkan tentang legitimasi khususnya wakil presiden. Itu satu. Dan di kalangan kelas menengah ini yang perkotaan ini, yang mereka itu educated pada saat yang sama juga memiliki kecanggihan dan kecerewetan, itu lebih banyak yang kritis. Dan kemudian yang lingkaran yang kedua itu kelompok masyarakat umum, yang mereka itu mungkin juga ketertarikan ke politiknya itu stand-stand saja atau mungkin malah sedikit. Itu biasanya mereka lebih kalem. Yang itu kalau direkam paling tidak sampai bulan Juni kemarin itu mereka lebih cenderung untuk
oke dan tidak meresahkan. Jadi itu saya melihat dua jenis dan dua kelompok reaksi itu, Mas. Oke, kalau dari Mas Yaja, dari sudut pandang hukum, gimana perkembangan seperti sekarang ini? Apakah memang dari segi konstitusional bermasalahkah atau bagaimana, Mas Yaja? Dari sisi hukum tata negara ya, kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ya, terutama setelah selesai pemungutan suara, sengketa di Mahkamah Konstitusi juga sudah selesai. Kita lihat beberapa dinamika yang terjadi. Yang perlu kita sorot, satu, ada beberapa pergantian menteri ya, di ujung masa jabatan. Sebenarnya kalau kita lihat pergantian beberapa menteri tidak didasarkan kepada upaya untuk pencapaian tujuan pemerintahan di masa-masa akhir. Kita harusnya kan mengejar gol, kira gitu ya, seperti di permainan bola. Tapi justru yang terjadi sepertinya adalah bagaimana mempersiapkan orang-orang yang ada di pemerintahan sekarang untuk bisa nanti beradaptasi dengan pemerintahan yang ke depan. Karena memang model transisi ini sebenarnya transisi banget gitu. Jadi transisi pemerintahan, karena nanti presiden yang terpilih juga akan melanjutkan, paling tidak sampai sejauh ini kan akan melanjutkan agenda-agenda dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Itu satu poin yang kita lihat di dalam perkembangan terakhir. Tapi masih tetap juga ada kritik ya. Jadi yang sisi lain sebenarnya pasca Pilpres kemarin kita juga melihat orang semakin berani. Kalau misalkan ingat beberapa tahun lalu pernah Kianti misalkan menulis di Kompas menyampaikan orang semakin tidak berani menyampaikan kritik terhadap pemimpin, dan kita lihat pasca Pilpres justru orang semakin berani, bahkan semakin anekdotal ya. Dan ini sebenarnya kalau kritik sudah disampaikan dengan cara komedi, berarti sebenarnya ada persoalan serius, Tidak baik-baik saja. Dan saya pikir spirit untuk kontrol, sebenarnya kontrol ini meskipun sindiran, tapi pada intinya adalah untuk kontrol terhadap pemerintahan mulai tumbuh di kalangan masyarakat, termasuk juga kelas menengah, termasuk juga di kalangan perguruan tinggi yang terus perlu dirawat ke depan untuk mengawal dan tidak 5 tahun pemerintahan ke depan. Oke, berarti saya mungkin lebih ke bertanya gini, pergantian menteri atau reshuffle kabinet menjelang pelantikan presiden itu wajar atau tidak sebetulnya? Ya sebenarnya tidak ada batasan ya, waktu ya tentang kapan boleh atau tidak boleh. Karena memang di dalam Undang-Undang Dasar kita tentang pengangkatan menteri atau menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Tapi tentu kita dalam tata pemerintahan yang baik itu ada tolak ukurnya. Kenapa seorang menteri diganti? Kira-kira apakah karena ada kasus? Apakah karena memang hasil evaluasi yang menunjukkan dia tidak bisa mendukung performa sehingga dia perlu segera diganti? Itu yang penting diketahui publik, tetapi itu tidak kita lihat dalam proses penggantian menteri beberapa waktu terakhir ini. Oke, Mas Dodi, info-info yang beredar katanya ada ambisi politik yang mau dicapai oleh presiden kita yang sekarang. Benar atau tidak? Pandangan jenengan ini? Informasi yang kita miliki itu kan sangat terbatas ya. Pak Prabowo sendiri juga tidak begitu banyak memberikan keterangan, sehingga kemudian kadang-kadang itu kita mendapatkan bocoran-bocoran yang kadang mungkin teman-teman wartawan malah yang lebih tahu bocorannya apa saja. Tapi kalau soal ambisi politik, saya lebih menyandarkan kepada jejak dan image yang dibangun lebih lama dari sekedar setelah terpilih. Yang saya melihat misalnya Pak Prabowo itu suka dengan kemegahan, sesuatu yang besar. Saya kira misalnya tidak ada loh di antara kita ini yang secara privat membuat pasar atau 11-an sendiri ya, di rumahnya dengan ada pasukan, dengan ada berkuda. Itu sesuatu yang megah yang tidak diproyeksikan di sana. Dan yang megah itu kemudian bisa kita menduga dan menebak implikasinya seperti apa. Saya kira dengan kemegahan itu misalnya Pak Prabowo ingin Indonesia itu lebih berperan di panggung internasional. Itu satu ya. Kemudian saya kira karena latar belakang militer dari Pak Prabowo sendiri, dia kemegahan itu nanti dalam bentuk pembangunan alutsista
alutsista itu kadang-kadang saya susah mengucapkan alutsista itu. Dan saya kira itu sejak dia menjadi Menteri Pertahanan itu juga dikejarnya. Kemudian yang ketiga itu kemegahan itu adalah kemandirian. Nah, karena dia selalu ingin Indonesia ini mandiri. Bahwa prakteknya itu nanti seperti apa itu nanti kita bisa mendiskusikannya. Tetapi kemandirian itu kan disebut juga di daftar cita-citanya, mandiri ekonomi, mandiri politik luar negeri, mandiri pangan, mandiri energi dan seterusnya. Dan saya kira itu yang kemudian menjadi menjadi kayak prioritas isu dan prioritas kebijakan dan kemegahan akan dicoba dibangun di sana. Soal keberhasilannya kita tidak punya informasi sampai sekarang karena kita harus menunggu nanti seperti apa kabinetnya dan kebijakan spesifik yang diambil seperti apa. Ya saya kira kita perlu menunggu. Oke, kalau sejauh ini peran masyarakat apakah sudah banyak dilibatkan untuk mungkin transisi pemerintahan besok ini? Itu yang saya merasa atau menebak dan bersangka juga itu kelihatannya partisipasi mungkin nanti agak sedikit turun. Bukan karena apa-apa, tapi masih prediksi ya? Masih prediksi. Tapi ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika dia ditanya akan belajar langsung dari Pak Jokowi. Expert dan universitas itu tidak begitu penting bagi dia. Artinya di sana itu ini khas komando militer. Yang diperlukan adalah barisan, bukan dialog. Misalnya itu adalah beberapa indikator yang saya itu menghasilkannya nanti dan menebak kedepannya itu partisipasi mungkin akan menipis. Atau kalau seandainya ada partisipasi itu mungkin ada pembelahan atau ada pemilahan mereka yang cerewet dan mereka yang tidak cerewet. Nah, itu saya kira menjadi kriteria itu partisipasi. Siap, terima kasih Mas Dodi. Mas Jaja, bicara soal panjangan dari hukum, sejauh mana nantinya hukum akan membatasi atau akan mengawal proses transisi ini? Apakah nantinya pengurusan atau pembentukan kabinet itu juga harus memperhitungkan dari aspek hukum juga, termasuk nanti ada pengangkatan kepala-kepala yang katanya baru itu, ya itu juga termasuk salah satu yang harus dikawal dari sisi hukum. Ya, kalau dari sisi hukum pembentukan undang-undang termasuk kaitannya dengan pembentukan kabinet ke depan, kita ya baru beberapa hari lalu kan juga sudah disahkan ya. 3 undang-undang, yaitu undang-undang tentang kementerian yang melepaskan batas jumlah kementerian yang tadinya itu dibatasi 34, sekarang bisa lebih dari itu dan banyak informasi yang beredar. Nanti Prabowo dan Gibran akan membentuk 44 pos kementerian dan lembaga setingkat menteri. Lalu juga ada undang-undang tentang Dewan Timpres yang diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung yang juga membatasi jumlah, menghapus batasan jumlah anggota Dewan Timpres sama dengan undang-undang satu lagi undang-undang keimigrasian. Nah, dari proses undang-undang yang dibuat pada masa transisi ini kita bisa melihat sebenarnya yang unik adalah undang-undangnya itu kepentingannya eksekutif, ya kan? Kementerian, DPR itu kepentingan eksekutif, ya. Tapi muncul inisiatifnya dari DPR. Dan menurut saya ini menunjukkan bahwa sebenarnya DPR sudah jadi proksi dari kepentingan eksekutif. Jadi dia bukan lagi sebagai sesuatu lembaga yang mandiri untuk mengaspirasikan kepentingan rakyat, tapi sudah bisa dititipin, tolong bikin undang-undang, kira-kira bahasa begitu ya. Bikin undang-undang yang memberikan keuntungan bagi kepentingan eksekutif. Nah, itu terlihat di dalam proses transisi ini. Dan itu mungkin bisa jadi juga akan terjadi nanti ke depan. Jadi DPR kita tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya, tetapi dia akan berfungsi sebagai perpanjangan tangan untuk agenda-agenda memperbesar kekuasaan eksekutif. Nah, itu yang akan terjadi. Dan ini juga sebenarnya kenapa ini diubah undang-undang kementerian dan juga undang-undang DPA seperti tadi sampaikan oleh Mas Dodi Ambardi, ini kan soal ada juga hubungan dan soal kemegahan besar ya. Jadi memang bayangannya memang Pak Prabowo menghendaki sesuatu yang besar dan itu tergambar sebenarnya dalam kalau kita mau lihat struktur partai politik itu tergambar sekali dari partai politik yang ada di Indonesia sekarang. Kalau kita lihat kepengurusan di DPP yang paling gemuk itu Partai Gerindra. Jadi pengurus DPP itu bisa sampai 500-an jumlahnya. Jadi Dewan Penasihat bisa sampai puluhan anggota, jadi banyak sekali.
dan itu sepertinya juga akan mencerminkan kabinet yang akan dibangun ke depan. Jadi kabinetnya akan gemuk, nggak tahu akan jadi gemuk atau enggak, dari sponsor gitu, dan itu yang akan terjadi. Dan kita tahu bahwa kalau obesitas kabinet seperti itu tentu makannya banyak gitu. Betul. Obesitas kan makannya banyak gitu. Yes. Jangan-jangan nanti dan tidak sehat, artinya banyak resource yang akan bisa diambil dari resource publik sebenarnya ya, akan diambil untuk mengurusi kebutuhan kementerian. Jadi ide misalkan wacana yang muncul untuk membentuk zakat kabinet, kabinet yang mengurus kepentingan publik, tapi dengan postur dan bayangan yang akan dibuat ke depan sepertinya kok nggak akan jadi zakat kabinet itu, tetapi jadi kabinet yang gemuk. Oke. Mas Dodi, pandangannya seperti apa? Gini, kalau saya concern utamanya sebagai warga negara kan dengan tim yang kecil atau besar itu bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik atau tidak. Ya. Kemudian saya mencoba membandingkan, Cina itu kan sudah mau mengalahkan Amerika ya sebagai superpower ekonomi, dan militernya juga mulai menyaingi Amerika, teknologinya juga menyaingi Amerika. Itu jumlah menterinya cuma 29. Dan dia mencapai prestasi yang luar biasa. Kemudian ada contoh yang besar lagi, India. India itu seingat saya itu sekitar 58. Jadi di sini ini ada kementerian kecil dan kementerian besar, dua-duanya hasilnya bagus. Berarti di sana jumlah itu mungkin tidak terlalu penting. Nah, penting dalam arti untuk mencapai tujuan kemajuan, tujuan kesejahteraan, kesejahteraan. Mungkin di sana akhirnya berarti kalau itu besar kecil itu kaitannya itu adalah dengan bagaimana membentuk barisan dan mengakomodasi orang supaya berbaris di belakangnya. Dan itu yang saya tautkan tadi itu dengan kemegahan itu. Jadi lebih banyak urusannya itu dengan bagaimana membuat batalion yang besar ini disiplin gitu. Bukan kemudian batalion yang besar ini kira-kira nanti mampu nggak ya membawa dan merebut kesejahteraan. Nah, itu saya kira tidak berhubungan, bukan itu pertimbangannya saya kira. Oke, terima kasih. Mas Dodi, masih aja mungkin di segmen ini kami berikan kesempatan untuk teman-teman media untuk mengulik topik yang kita bahas di siang hari ini. Mungkin ada teman-teman media yang mau bertanya? Boleh? Silahkan, kenalkan dari media mana? Selamat siang, saya Panji dari kumparan.com. Mas Dodi masih aja. Mungkin ada sedikit pertanyaan ya, mungkin ke Mas Dodi dulu. Ini kan 10 tahun kita dipimpin oleh presiden dari sipil, dan kita lihat tampaknya masyarakat begitu enjoy ya mengkritik melalui media sosial, bahkan sampai ke hal-hal yang personal, meskipun kita tahu mungkin juga nggak didengar juga ya. Tapi nantinya di Oktober kan kita akan memiliki presiden baru dengan latar belakang militer. Apakah pola-pola kritik melalui media sosial ini akan bisa terus berjalan gitu menurut Mas Dodi, atau mungkin ada semacam ketakutan ya, karena ada banyak pihak yang menyebut pola-pola militer tentu akan berbeda dengan sipil dalam memimpin. Dan kalaupun masyarakat masih dalam tanda kutip berani mengkritik melalui medsos, apakah ini efektif untuk Pak Prabowo sendiri, atau mungkin reaksinya akan seperti apa gitu mungkin ke itu ya, ke Mas Dodi ya. Mungkin ke Mas Yanto terkait tadi DPR tampaknya sudah tidak lagi efektif gitu ya. Ini kan akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, masyarakat tentu akan bertumpu kepada akademisi termasuk kampus dalam hal ini untuk mengkontrol jalannya pemerintahan. Dan selama periode Jokowi kemarin kan juga UGM cukup vokal dalam hal mengkritik pemerintahan. Selanjutnya untuk periode yang akan datang dalam kepemimpinan Pak Prabowo, apakah hal serupa juga akan tetap dilakukan UGM, atau mungkin ada cara-cara lain? Karena yang kemarin juga nampaknya juga nggak digubris juga sama Jokowi, artinya ya hanya angin lalu saja. Mungkin apakah di pemerintahan Prabowo ada cara lain atau cara-cara seperti sebelumnya tetap akan dilakukan gitu dalam cara hal mengkritisi tersebut? Terima kasih. Harapan dulu nih ya, harapan. Nah, nanti
harapannya begini, beberapa yang saya lihat dari video Pak Prabowo memberikan pidato itu satu. Kemudian yang kedua, waktu UGM dulu menyelenggarakan debat capres di gedung Geraha Sabta Pramana. Di dua dan di forum itu maupun di video-video itu ada upaya di sana kelihatannya dari Pak Prabowo itu untuk mencoba bergaya sipil, sabar, mendengarkan, meskipun raut mukanya itu kadang-kadang itu juga kelihatan gitu. Saya nggak bisa menjelaskan ya, tapi di sana ada upaya itu. Jadi harapan saya sisi sipil itu yang akan sedikit terbuka, agak sedikit mau berdialog itu masih terpelihara. Itu harapan. Kalau kemudian yang saya rekam itu saya ketemu dengan beberapa teman. Baru kemarin saya ketemu dengan saya kira kakak kelasnya Pak Yudi siapa? Sama. Dan kemudian ada beberapa teman dari NGO yang mereka itu mulai mencemaskan bahwa nanti kalau dalam bahasa mereka itu ini ada dua tipe ini sikap dan respon dari Pak Prabowo. Yang pertama itu satset, yang kedua itu bres-bres. Yang satset itu dia ingin cepat, sehingga kalau ingin cepat itu berarti dialognya minimal, kan gitu. Kalau kemudian bres-bres, agak saya bisa bres sekalian nanti kan gitu. Dua itu yang mencemaskan, itu yang saya rekam. Dan saya merasa juga ketika dari sekitar teman-teman di Jakarta itu yang mereka berinteraksi langsung, nah itu bres-bres itu sangat mungkin. Oleh karena itu rekaman ini saya ingin mengubahnya menjadi harapan. Moga-moga bres-bresnya tidak. Tapi rekaman tentang kecemasan itu muncul di mana-mana. Saya kira itu. Moga-moga itu dipantahnya dan setelah itu betul-betul disipilkan. Itu. Oke, terima kasih. Mas Yasin respon. Ya, pertama DPR yang tidak berfungsi ya, sebagaimana mestinya. Itu kalau kita berkaca dari periode Presiden Jokowi, cara yang dilakukan untuk mendukung DPR itu adalah mengangkat ketua partai sebagai menteri. Jadi ketua partainya diangkat jadi menteri atau menteri dijadikan ketua partai. Ya, terakhir kan menteri dijadikan ketua partai. Itu kan bola balik aja tuh. Pada intinya adalah pemimpin partai politik itu berada langsung sebagai bawahan dari presiden. Nah, sehingga kalau kita lihat kemarin partai-partai yang ketua partainya adalah menteri itu yang Kim Plus, termasuk Golkar, Gerindra juga, PAN juga, terus apa lagi itu, Demokrat juga. Ya. Nah, ketua-ketua partai yang tidak jadi menteri itu dalam tahapan tertentu punya fleksibilitas, punya jarak dengan kekuasaan. PDIP karena ketua partainya bukan menteri, bisa dia punya peluang untuk mencalonkan yang lain. Nasdem juga seperti itu kan, ketua partainya bukan menteri tapi sekjennya yang jadi menteri, sekjennya yang tersangkut juga kasus persoalan hukum, tapi Nasdem sendiri bisa punya jarak dengan kekuasaan. Nah, apalagi kalau kita lihat di periode kedua semakin banyak tuh ketua-ketua partai yang jadi menteri, otomatis anggota-anggota DPR itu kan tunduknya kepada ketua partai, dan ketua partainya adalah bawahan presiden. Jadi itu yang memudahkan proses bagaimana eksekutif bisa mengendalikan legislatif. Nah, bagaimana ke depan kita nggak tahu. Apakah ke depan kalau tidak ada pembatasan ataupun misalkan akan terjadi ketua partai langsung sebagai menteri, saya pikir kondisi yang terjadi hari ini akan terulang. Kita tidak bisa berharap banyak kepada partai bisa melaksanakan perannya dengan baik. Dan tentu salah satu harapan adalah perguruan tinggi. Tetapi ya tentu perguruan tinggi punya panggilan moral, tapi juga tentu punya keterbatasan sebenarnya untuk bisa mengendalikan seutuhnya penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa hari lalu misalkan pemberitaan di Tempo ini kan. Ini terkait dengan pembukaan jutaan hektar di Merauke untuk sawah dan tebu. Ada akademisi katanya dari UGM bilang itu tidak masalah, tapi akademisi dari tempat lain dari IPB bilang itu bisa jadi akan gagal. Jadi ini juga sebenarnya
ke depan justru di akademisi juga perlu meningkatkan sensitivitas sosial dan politiknya juga terhadap program dan kebijakan pemerintah. Jadi tidak sekedar objektif, akademisi perlu objektif dari riset-risetnya untuk menunjukkan fakta yang sebetulnya terjadi, tetapi menurut saya panggilan ke depan akademisi tidak boleh netral. Tidak boleh netral. Boleh objektif tapi tidak netral. Tidak netral dalam pengertian dia mesti berpihak kepada kepentingan publik. Jadi kalau misalkan keputusan program pemerintah mengarah kepentingan publik, dia boleh dukung, tapi kalau tidak, dia tetap berpihak kepada kepentingan publik untuk mengkritik itu. Jadi poin itu sebenarnya panggilan yang penting untuk akademisi ke depan. Caranya bisa macam-macam. Caranya ya sejauh ini dengan menyampaikan petisi ataupun turun ke jalan, dan mungkin akan banyak cara-cara inovatif yang mungkin ke depan bisa dilakukan dengan kemajuan teknologi yang sedang berlangsung sekarang. Oke, terima kasih Mas Yansen. Teman-teman media ada lagi yang mau ditanyakan? Kami membuka untuk Mas Yansen dan juga Mas Dodi. Ada? Teman media? Belum? Belum ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Mungkin nanti akan banyak pertanyaan dari kami yang mungkin akan memicu datangnya pertanyaan dari teman-teman media. Tadi mungkin sedikit menyambung pertanyaan dari Mas Panji. Berarti ada kemungkinan ada kecemasan dari publik bahwasanya akan ya tanda kutip diberlakukannya kembali gaya militer di pemerintahan saat ini, yang mungkin kritik pun juga kemungkinan akan banyak yang tidak didengar, yang bahkan sejauh ini pun sebenarnya di pemerintahan sekarang kritik itu pun juga tidak didengar. Tapi ada nggak gaya kritik yang sekiranya mungkin dari sudut pandang politik maupun hukum yang nanti bisa langsung diterima langsung oleh presiden? Ada nggak? Mungkin saya sedang mencari padanan ya, kira-kira kapan itu didengarkan. Jadi kalau seandainya saya dengar misalnya beberapa isu, katakanlah, saya ingat saya 2 tahun yang lalu, ketika awal-awal diangkat jadi Menteri Pertahanan lah, itu Pak Prabowo itu langsung ingin membangun alutsista, itu dengan anggaran yang besar juga. Nah kemudian kan ada kritik dari dari luar juga, meskipun kemudian akan susah diterimanya, bahwa di masa depan itu salah satu kemungkinan perang yang paling menentukan itu bukan melulu senjata fisik, tetapi juga perang cyber, penguasaan teknologi yang itu tidak memerlukan anggaran sebesar alutsista itu. Jadi misalnya kayak kita melihat perang di Ukraina, bagaimana teknologi itu bisa merepotkan betul kekuatan besar yang fisik dari Rusia. Nah, saat itu kritik itu dimunculkan. Nah, kemudian dia merespon. Nah, bahwa kemudian rencananya untuk seandainya menyiapkan perang cyber itu bagaimana, itu yang belum kita dengar. Tetapi paling tidak dia memperhatikan dan merespon. Kan jadi kalau sebelum diterima kan pendengar dulu mau paling bisa mendengar gitu. Jadi kayak kayak kan ada ya pilihan-pilihan yang dalam tanda petik itu drastis tentang perang cyber ini. Kementerian Pertahanan Amerika itu dia bekerja sama dengan Microsoft, dengan Google untuk bagaimana memetakan dan meraih tujuan-tujuan militer. Dan itu swasta ya, dan mereka siap dengan itu. Cina juga dengan itu. Cuma di Indonesia ini sampai dengan belum ada ya malah bocor sana sini datanya. Mengurusi data saya belum beres lah. Dari di sana itu saya kira kita mencoba untuk melihat dan mengkritisi terus ini. Maunya kemana ini? Mendengar dia mau, cuma kemudian mengambil saya tidak tahu. Oke, masih ada respon? Ya, saya kira pola yang dipakai selama Presiden Jokowi dalam hal itu juga akan diikuti ya. Jadi sepanjang kritik itu tidak mengganggu, tidak akan direspon. Itu pertama. Jadi perlu sebenarnya membuat model kritik yang bising kira-kira gitu ya, sehingga itu akan mempengaruhi secara umum image. Karena Pak Prabowo biar bagaimanapun juga mementingkan soal image, kemegahan itu ya. Mungkin agak beda dengan Pak Jokowi, kira-kira di situ. Pak Jokowi ya boleh santai aja, pakaian juga begitu. Pak Prabowo kan beda, main bola kadang juga nggak pakai sepatu bola kira-kira gitu ya. Tapi santai aja gitu, dan gitu mempedulikan itu kan. Pak Prabowo saya yakin dia mementingkan soal seperti itu, kemegahan,
keanggunan ya. Misalkan dikembalikan sekarang dipulihkan posisi beliau sebagai diberikan jenderal misalkan, itu kan sesuatu yang secara simbolik itu bagi beliau sesuatu yang penting, meskipun juga sekarang lagi diugat juga ya, kita nggak tahu nanti hasilnya akan seperti apa. Nah, jadi isu-isu seperti itu dalam hal tertentu agak mirip dengan SBY sebenarnya. SBY juga sangat mementingkan soal image. Jadi kalau ingat dulu ketika ada undang-undang pilkada yang mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, protes besar di media sosial, di Facebook, di Twitter, misalkan pakai tagar saya send on you SBY. Nah, dengan pola seperti itu kemudian SBY atau misalkan waktu dulu sindiran dengan dengan sapi ya, dituliskan SBY itu menurut dia itu sesuatu yang merendahkan dan itu membuat dia bisa bergerak untuk mengubah sikap politiknya, dan mungkin hal seperti itu juga akan terlihat nanti di Presiden Prabowo ya. Jadi soal image dia di depan publik, apalagi di mata dunia internasional kan, karena orientasi internasional beliau juga cukup tinggi ya. Jadi dia ingin sejajarkan kira-kira dengan para pemimpin internasional. Kalau itu akan tercipta image yang mendemoralisasi, mendestabilisasi image itu, dia akan berpengaruh. Tapi mungkin agak beda dengan wakilnya ya. Agak cuek ya, cuek soal image seperti itu. Oke, thank you. Media, ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman? Boleh? Selamat siang, saya Catur dari Harian Jogja. Menyambung yang barusan terkait image ini, kan ada perbedaan kalau dilihat dari presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Seberapa besar ini misalkan dua pola ini mengganggu hubungan keduanya yang sebenarnya juga sedikit diketahui. Sebenarnya hubungan mereka ini sama yang terpilih ini juga seperti apa? Nah, ini dengan adanya seperti kemarin dugaan akun dan sebagainya, apakah juga menjadi perhatian yang serius bagi presiden terpilih gitu? Ya, saling keterbalikan karakter masing-masing, baik itu presiden dan wakil presiden. Benar-benar rukun nggak sih kira-kira? Dan kira-kira ke depan apakah kepemerintahan ini akan jalan sebagaimana mestinya presiden dan wakil presiden akan bekerja sama untuk 5 tahun ke depan? Mas Dodi. Oke, saya akan menjawab begini. Kalau sebelumnya itu kan postur dari wakil presiden itu biasanya besar, Pak Sika, misalnya, kemudian Pak Budiono, yang mereka itu secara personal punya kapasitas dan punya track record. Nah, sekarang kita tidak punya banyak informasi ini, sehingga kemudian kira-kira yang terjadi ke depan itu apa? Ada dua saya kira. Yang pertama itu karena tesis saya tadi itu tentang kemegahan. Fufu-fafa itu mungkin tidak akan diperhatikan yang ribut-ribut di media sosial, karena itu akan dianggap dalam hal tertentu oleh Pak Prabowo itu remeh-remeh, dan dia sudah membuat pernyataan itu sendiri. Nah, itu akan masuk dalam kategori remeh-remeh yang tidak diperhatikan. Tapi kemudian untuk kemegahan itu, saya kira di sana itu mungkin nanti ada proses. Awalnya saya kira itu ini kayak ada semacam yuridiksi yang mungkin tidak sebesar kalau postur wakil presidennya besar. Nah, kayak Pak JK itu kan posturnya besar, Pak Budi posturnya besar, ekonom, dan yang mengerti betul kebijakan ekonomi, maka di sana itu diberi tanggung jawab dan wewenang yang relatif real dan kemudian punya impact atau dampak ke masyarakat yang besar. Nah, yang satu ini saya kira kemarin sudah diberi kayak semacam urusan untuk mengurusi Jakarta atau apa itu. Nah, itu yang saya kira yuridiksi yang ini sudah dimulai oleh bapaknya. Tapi kemungkinan itu saya kira kalau nanti itu sudah jalan, yuridiksi itu mungkin belum tentu bertambah, kecuali nanti ada negosiasi yang belum tentu nanti 2 orang jadinya gitu. Saya menduganya seperti itu. Jadi tidak akan itu menjadi sebuah ganjalan yang yang meributkan, tetapi mungkin nanti hubungannya itu tidak setimpal sebagaimana pasangan presiden dan wakil presiden sebelumnya. Berarti akan lebih banyak yang akan mengambil keputusan dan akan mengambil tindakan itu lebih ke presidennya tadi. Saya kira ya. Dan wakil presiden tidak punya porsi yang mungkin sama seperti wakil presiden sebelumnya. Dugaan saya kayaknya begitu, tetapi kan bungkusnya nanti itu bisa kita tebak ya gitu. Ya, selalu akan ada sopan santun,
konsultasi dengan wakil presiden kan bisa aja ngomong, tapi ya diputuskan sendiri gitu. Nah, jadi kita perlu nanti untuk melihat seperti itu. Mas Dian, saya ada respon. Iya, sebenarnya harusnya respon Pak Andi Sandi ini karena disertasi beliau soal hubungan presiden dan wakil presiden. Tapi intinya pertama kita lihat di dalam desain konstitusi kita sebenarnya wakil presiden itu nggak ada apa-apanya, nggak ada perannya sebenarnya. Jadi misalkan mau memilih mengangkat menteri, mengangkat duta, konsul, memberikan gerasi, amnesti itu semuanya adalah kewenangan presiden. Jadi wakil presiden nggak ikut pun, termasuk dalam pembentukan kabinet, ya nggak masalah. Waktu zaman Pak Maruf Amin misalkan ya udah itu urusan presiden. Jadi udah dapat wakil presiden itu udah dianggap sesuatu yang besar gitu ya, tanpa dilibatkan secara intens dalam keputusan-keputusan politik gitu. Nah, tapi memang sekarang ada upaya untuk dalam urusan-urusan tertentu wakil presiden diberikan peran. Undang-undang tentang daerah khusus Jakarta, tentang aglomerasi Jakarta, kemudian ada peranan wapres di situ. Tapi ini belum tentu juga nanti kalau misalkan di judicial review di konstitusi nggak ada dasar untuk kewenangan wakil presiden bisa dibatalkan juga. Nah, itu dari desain konstitusi. Tetapi memang secara praktek tadi pembagian peranan presiden dan wakil presiden itu juga mempertimbangkan soal kapasitas dan kapabilitas dari wakil presiden juga untuk bisa mengurusi urusan-urusan yang sebenarnya menjadi urusan publik gitu. Nah, itu sangat bergantung dari deal keduanya. Tetapi juga penting juga diperhatikan karena biasanya juga pembagian itu juga bisa dipengaruhi karena konstelasi politik juga. Jadi misalkan JK karena memang secara politik waktu itu ketika dia mulai jadi presiden memang bukan ketua Golkar, tapi setelah jadi wakil presiden jadi ketua Golkar dan juga secara bergaining politik jadi kuat. Nah sekarang seperti Pak Maruf Amin kan nggak punya dukungan politik signifikan meskipun beliau di Majelis Syuro di PKB ya. Dan nanti nggak tahu wakil presiden di mana posisinya nggak jelas ini. Posisi politiknya masih nggak jelas nih, apakah dia masih di PDIP ataupun sudah berubah ataupun ya kita nggak tahu. Dan itu akan saya kira akan mempengaruhi pengambilan keputusan politik ke depan. Dan Pak Prabowo saya kira akan mempertimbangkan itu. Apalagi koalisi politik besar yang perlu diakomodir ya, kenapa dia harus mendukung wakil presiden yang sebenarnya secara politik tidak begitu kuat. Oke, siap. Terima kasih Mas Jaya, Mas Dodi, Mas Catur juga pertanyaannya. Ada lagi teman-teman media? Silakan apabila ada yang mau ditanyakan ke Mas Yance dan juga Mas Dodi. Ada? Belum ada? Oke. Tapi setidaknya Mas Dodi, Mas Yance, mungkin pertanyaan kita saja karena mungkin kita di level universitas, di level akademisi di perguruan tinggi gitu. Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang akademisi untuk mengawal pemerintahan 5 tahun ke depan? Ya mungkin tidak hanya soal pendidikan ya, mungkin ada hal yang mungkin bisa kita kawal. Kira-kira dari sudut pandang politik seperti apa, Mas Dodi? Saya kira universitas sesuai dengan namanya itu ada diversity di sana, ada keragaman. Saya kira selalu dari waktu ke waktu nanti akan ada kelompok yang akan campur ke pemerintahan baru, tapi kemudian juga akan ada yang di luar. Itu saya kira dari dulu ya seperti itu. Nah cuma sekarang ini saya kira karena sananya yang kelihatannya sudah membatasi utama kiri gitu. Nah saya kira kita perlu untuk menjaga kritisisme itu. Dan itu mood yang selama ini muncul sampai nanti setelah tanggal 20 Oktober apa saja ya tindakan konkret, kebijakan konkret yang diambil, terjemahan dari Antasita, dan setelah itu seberapa jauh itu berjalan dengan upaya mencapai tujuan kesejahteraan publik. Nah di sana kalau ada jalan itu saya kira untuk tetap akan bisa berteriak-teriak. Kalau sebagai dosen, sebagai periset, ya tentu saja teriakan itu berbasis riset dan data itu saya kira lebih bagus. Saya itu standar aja. Oke. Mas Jansen, apalagi tadi sudah disampaikan kita boleh subjektif selama kita mendukung aspirasi publik itu, kita mendukung dari apa yang sudah memang jadi keresahan publik. Tanggapannya dari segi akademisi? Ya, yang bisa dilakukan antara lain itu yang sedang dilakukan juga. Kebetulan saya di Fakultas Hukum, kita membuat pusat kajian demokrasi, konstitusi dan HAM, Pandeka namanya.
bicara isu-isu politik juga, bahkan di level lokal. Nah, tadi misalkan ada deklarasi damai untuk calon bupati di Bupati Sleman diselenggarakan oleh Bawaslu. Jadi kita bangun kerjasama juga dengan Bawaslu bagaimana di level lokal sebenarnya untuk menumbuhkan kesadaran publik itu bisa dilakukan juga oleh perguruan tinggi. Dan kita bekerja sama dengan Bawaslu Sleman untuk mendorong desa anti politik uang. Ini konteks yang paling lokal sebenarnya ya. Karena untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita bisa kita bicara makro, tapi juga skala lokal juga perlu diperhatikan. Jadi mungkin peranan perguruan tinggi perlu masuk di level-level yang mikro seperti itu, belajar bersama, berdiskusi dengan masyarakat, menimbulkan kesadaran di masyarakat untuk menggapai juga apa sebenarnya keresahan publik yang perlu disuarakan di dalam proses pengambilan keputusan yang lebih besar lagi nanti di masa depan pada tingkat nasional seperti itu. Itu kira-kira. Oke, teman-teman media ada sebelum saya mungkin ke pertanyaan penutup yang mau ditanyakan, silakan. Mbak, ada? Belum? Pak yang di belakang, Mas, masuk ada masuk? Sudah? Cukup? Oke, itu teman-teman media mungkin nanti akan lebih sering untuk mungkin doorstop nanti. Jadi siap. Untuk penutup Mas Dodi dan Mas Yanca, mungkin Mas Yanca dulu, Mas Yanca. Pesan mungkin untuk pemerintahan ke depan selama 5 tahun ke depan untuk supaya ketika membuat sebuah kebijakan itu selalu memihak ke kepentingan publik. Gimana caranya dan apa pesan untuk mereka? Yang pertama momentumnya karena nanti ketika setelah pelantikan presiden wakil presiden tanggal 20 Oktober, maka pertama yang akan dilakukan adalah membentuk kabinet. Jadi sebenarnya tentang formasi siapa yang mengisi kabinet itu akan menentukan sebenarnya tingkat keberhasilan nanti pemerintahnya ke depan. Dan sebenarnya kita perlu membangun rambu-rambu sebenarnya. Problemnya adalah selama ini pengisian kabinet itu sangat didominasi oleh orang-orang yang punya konflik of interest, punya konflik kepentingan. Misalkan menteri-menteri diisi oleh orang-orang pengusaha yang usahanya adalah di lingkup kementeriannya, pasti konflik of interest. Ataupun misalkan kalau nanti bisa jadi menteri-menteri diisi oleh kerabat dari presiden atau wakil presiden. Kerabat itu bisa anak, bisa keponakan, ataupun bisa kakak, adik, itu akan menimbulkan konflik of interest. Jadi sebenarnya bagaimana mendorong, memastikan bahwa desain kelembagaan pemerintah ke depan itu bisa jauh dari konflik of interest itu. Sebenarnya dulu ketika kita punya Undang-Undang Dasar Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan juga Undang-Undang Dasar Sementara 1950 itu ada ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 itu kalau presiden, wakil presiden, menteri-menteri, ketua Mahkamah Agung itu tidak boleh, dalam singkatnya tidak boleh berangkat sebagai pengusaha. Gitu. Bahkan ada batasan waktu beberapa tahun setelah itu dia boleh ikut aktif berusaha. Itu penting sebenarnya untuk mencegah konflik kepentingan. Kalau itu tidak terjadi maka postur pemerintahan ke depan yang apalagi gemuk itu makannya akan banyak. Dia akan memakan resource yang dimiliki oleh negara bukan untuk kepentingan publik tapi untuk kepentingan sendiri. Dan kita tahu bahwa banyak selama ini partai-partai yang menduduki posisi-posisi di kementerian itu menjadikan pos kementerian itu sebagai bancakan untuk memperoleh resources untuk personal ataupun untuk partainya. Jadi itu yang perlu dicegah ke depan. Nah, dan itu akan terbayang nanti kalau misalkan menterinya sudah dipilih. Nah, kita akan menguji apakah betul janji untuk membentuk zakon kabinet pengurus. Jangan-jangan nanti zakon kabinetnya bukan untuk kepentingan publik, tapi adalah untuk mengurus kepentingan mereka sendiri. Itu kira. Oke, dari sudut pandang politik, terutama mungkin ya kita tahu sendiri 5 tahun itu waktu yang enggak sebentar begitu dan dinamika politik pasti akan terus terjadi. Pesan untuk mereka yang mungkin ada kepanikan nih, karena bukan dari latar belakang sipil maupun dari politik, dia dari militer. Apa yang harus mereka persiapkan nanti untuk 5 tahun ke depan? Dari pimpinan yang besok tentunya 5 tahun ke depan memimpin kita ini, Pak. Gini, kerepotan dalam kekisruhan itu biasanya justru malah detailnya. Kalau tadi saya mengatakan Pak Prabowo ini suka dengan kemegahannya, dia lupa kadang-kadang itu detailnya. Nah, detail itu berkaitan dengan anggaran.
setiap kebijakan itu selalu butuh biaya. Betul. Nah, jadi kayak makan siang gratis. Setelah itu dari mana dananya? Bingung. Nah, sampai kemudian beberapa pernyataan dibikin oleh Bu Sri Mulyani, Menkeu ini, nggak ada dananya pertama. Setelah itu ada dana, tapi dijualnya dari mana? Diusahakan. Ya. Itu loh, ini kan mestinya itu urusan dari mereka yang punya gagasan. Secara komprehensif seharusnya tahu dari mana itu dibiayai. Nah, detail anggaran itu yang kadang-kadang kita lupa, dan kita jangan lupa baru pagi ini saya kira pernyataannya saya lupa kemana dengan Bu Sri Mulyani itu menyatakan bahwa tahun 2025 defisit APBN itu 157 triliun. Nah, mestinya kan juga siapapun presidennya, dan terutama yang untuk sekarang dan 5 tahun mendatang, bagaimana ya membiayai semua kebijakan-kebijakan yang seolah-olah itu dahsyat, tetapi tidak meninggalkan kerepotan di belakang, dan detail itu berarti di anggaran. Jadi kan sebagaimana kita itu kan kayak punya mobil 3, punya rumah 5, tapi hutang di Kosugama banyak. Nah, itu kan biasa kayak gitu. Nah, kita jangan, Indonesia jangan jadi konsumen Kosugama terlalu banyak lah. Oke, jadi setidaknya apa yang akan dikerjakan ke depan itu juga mementingkan detail-detail yang mungkin harus dipikirkan juga gitu ya. Detail itu anggaran pasti ya. Terima kasih Mas Dodi, Mas Janji untuk waktunya di kesempatan hari ini. Semoga ya kita berharap pelantikan 20 Oktober lancar ya, meskipun pelantikannya hari Minggu. Saya juga bertanya-tanya kenapa pelantikannya hari Minggu tidak di weekdays. Emang ada aturannya seperti itu? Sebenarnya bukan karena harinya, tapi karena tanggalnya. Karena tanggalnya. Jadi sejak SBY itu pelantikan presiden di tanggal 20 Oktober, jadi disamakan terus menerus sebagai satu sampai sekarang konvensi. Tapi itu nggak diatur di konstitusi ya. Oke. Nggak diatur. Tadi mungkin bisa berubah nanti. Atau itu mengikuti mode sekarang kan, banyak sekarang mereka yang menikah itu hari Minggu supaya banyak yang datang. Tapi sebenarnya ya soal tanggal itu sebenarnya kita tuh sedikit yang nambahin. Iya. Sebenarnya kita tuh terlalu lama. Seharusnya lebih cepat, sehingga masa transisi dari presiden terpilih dengan pelantikan itu singkat. Kalau yang sekarang kan lama sekali. Betul. Pemilunya Februari, lalu pelantikannya Oktober, 8 bulan. Selain itu juga problem dengan persoalan penganggaran, karena proses kebijakan anggaran itu dimulai Juni, Juli, Agustus itu udah fix anggaran. Kalau pelantikannya di bulan Oktober, berarti presiden setahun ke depan akan menjalankan apa yang direncanakan atau diputuskan oleh presiden sekarang. Jadi seharusnya paling tidak di Agustus itu sudah ada presiden baru supaya ke depan itu lebih mulus perencanaan program yang akan direncanakan presiden terpilih. Oke, thank you Mas Janji. Jadi tahu kita kenapa 20 Oktober selalu ada pelantikan presiden gitu. Meskipun jatuh di hari Minggu yang katanya kalau urusan manten tuh biasanya banyak yang datang gitu ya. Semoga makanannya juga enak-enak di sana ya. Tapi setidaknya teman-teman, terima kasih sudah hadir di Pojok Pulau Sumber di September. Kita berharap semoga pelantikan presiden besok lancar, dan 5 tahun ke depan kita bisa ikut memantau, kita bisa ikut terus untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh presiden kita mendatang di 5 tahun ke depan ya. Dan harapannya juga teman-teman media dan juga kita sebagai akademisi juga terus ikut mengontrol itu semua. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Janji juga betul. Boleh kita subjektif begitu ya, tapi selama itu bisa memihak kepada kepentingan publik seperti itu ya. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di Pojok Pulau Sumber hari ini, kami undang Saudara Astri Wulandari mungkin untuk sedikit mempersembahkan kenang-kenangan untuk kedua narasumber. Boleh Mbak Astri? Boleh ya? Oke. Mas Janji, Mas Dodi boleh berdiri sebentar. Kita ada sedikit oleh-oleh untuk Mas Janji dan Mas Dodi. Dan ini juga sudah mencerahkan kita semua. Terima kasih Mas Janji. Tepuk tangan untuk Mas Janji. Boleh? Iya. Pak Hadi Cahyanto, tepuk tangan juga untuk Mas Dodi, teman-teman. Terima kasih. Setelah ini kita foto bersama teman-teman media. Boleh kita gabung sama di Baik, terima kasih.